Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nurmisatul Jannah dari Prodi Perbankan Syariah kelas B dengan NIM 20383022009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ruang akhlak, moral, etika, dan susila. Terdapat 3 kandungan pokok dalam Islam. Yang pertama ada akidah, yakni keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Misalnya saja seperti beriman kepada Allah tanpa adanya keraguan. Yang kedua adalah syariah, yakni hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti ibadah, sholat, puasa, dan mengaji. Yang ketiga kita masuk pada akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Khuluq adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah penampakan eksternal dari khuluq. Suluk adalah ciri dan tanda khuluq. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri akhlak. Yang pertama, akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Yang kedua, akhlak merupakan sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang ketiga, akhlak bersandar pada kehendak bebas, artinya tidak disandarkan kepada siapapun. Yang keempat, akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Yang kelima, akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Selanjutnya adalah tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya belajar benar atau dalam bahasa Inggris right dan dalam bahasa Arab shawab dan salah, dalam bahasa Inggris wrong, dalam bahasa Arab khata, tapi menitik beratkan pada baik, dalam bahasa Inggris good, dalam bahasa Arab khair, dan buruk, dalam bahasa Inggris bad, dalam bahasa Arab syar, sebagai tujuan puncak. Tujuan ilmu akhlak yakni pemahaman yang baik tentang akhlak atau moral knowing, komitmen pada akhlak atau moral feeling, dan penerapan akhlak atau moral action. Selanjutnya ada sumber-sumber akhlak. Sumber-sumber akhlak ini diantaranya adalah Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, pandangan umum masyarakat. Selanjutnya adalah ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Misalnya saja kita berperilaku baik dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Maksudnya kita sebagai diri sendiri harus tahu mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Yang ketiga adalah akhlak kepada keluarga. Maksudnya di sini kita sebagai anak harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Yang keempat, akhlak kepada tetangga. Maksudnya adalah menghormati tetangga dan selalu bersilaturahmi. Yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Yang keenam, akhlak terhadap lingkungan. Contohnya, tidak merusak alam dan sekitarnya. Selanjutnya adalah moral. Moral berasal dari kata Latin mores yang mencakup hadis dan kustom. Moral ada 2 macam, yakni yang pertama moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengajawantahan dan pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua, moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, dan adat
yang mengitari manusia. Selanjutnya adalah karakter. Karakter berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Orang yang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat atau berwatak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan lahir. Contohnya saja, seorang anak yang diajarkan dengan keras oleh kedua orang tuanya, dididik dengan keras, maka anak itu akan memiliki sifat dan karakter pemarah, sama seperti orang tuanya. Selanjutnya, akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, karakter setara dengan akhlak dan sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama atau sopan santun. Secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yakni sama-sama membicarakan baik dan buruk perbuatan dan perilaku manusia, tetapi etika lebih bersifat teoritis, filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Selanjutnya, etika adalah etimologi atau etika berasal dari kata Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Dikatakan baik itu apabila sesuai kebiasaan masyarakat. Secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan tidak baik. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kejiwaan manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas bagaimana harusnya manusia bertindak dengan benar. Etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti, memang hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal penerapan atau pelaksanaannya. Etiket berasal dari kata Prancis etiquette yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis bila mengadakan pesta. Saat ini, istilah etiket lebih menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu, dan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Susila berasal dari kata Sangsakerta. Su artinya lebih baik. Sila berarti dasar-dasar atau prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi, susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.